kerjasamanya ya. Oke, kita masuk ke bab 1 buku Mina no Nihongo part 1. Kemarin kita sudah bahas kotobanya, kosakatanya. Sekarang kita bahas grammarnya, minasan ya. Oke, langsung saja. Nah, ini ada bunpo. Bunpo itu apa? Bunpo itu pola kalimat atau tata bahasa ya, gampangnya mah gitu. Oke, di sini kita bahas bedanya san dengan jin. Sebenarnya kita sudah bahas kemarin ya di kotoba. Tapi nggak apa-apa, akan kita bahas lagi di sini. Nah, san itu digunakan untuk menghormati orang ya, minasan. San juga bisa diartikan saudara atau tuan, saudari atau nyonya, ya. Gitu, tergantung kita ngasih sannya itu ke laki-laki atau perempuan. San ini digunakan untuk kita menghormati seseorang ya, untuk orang yang kita hormati, untuk orang yang baru kita kenal, ya, yang seperti itu. Contohnya ini ada Yamada-san. Yamada itu nama orang, san itu tambahannya ya. Digunakan untuk menghormati. Jadi bisa diartikan saudara Yamada. Kalau perempuan gimana? Contohnya Lulu. Lulusan. Berarti saudari Lulu. Atau Nyonya Lulu ya. Gitu. Oke, itu adalah san. Kalau jin dia digunakan untuk penanda kebangsaan ya. Ini maaf, ini ada typo kebangsaan ya. Contohnya Nihon, Nihon kan negara ya, Jepang. Nihon itu Jepang, jin itu kebangsaan. Jadi maksudnya orang kebangsaan Jepang ya artinya orang Jepang minasan ya gitu. Bedanya kalau san itu untuk menghormati seseorang, kalau jin itu untuk penanda kebangsaan. Gampangnya seperti itu. Oke, yang ini bisa minasan tulis ya. Silakan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada pola kalimat minasannya. Ini pola kalimat dalam bahasa Jepang ya. Nah, di sini saya gunakan bahasa Inggris noun. Noun itu kata benda ya minasan. Noun itu kata benda. Ini noun satu, berarti kata benda satu. Nah, di sini ada partikel minasannya partikel. Partikel itu apa? Kalau di bahasa Indonesia kata partikel ini miripnya kayak kata bantu ya. Gitu. Kata bantu. Nah, partikel ini kan dari huruf hiragana ya, dibacanya H. Tapi karena ini partikel, dia dibacanya spesial. Jadi wa. Dibacanya wa ya, meskipun hurufnya H. Oke, nanti dilanjut lagi, ditambahkan dengan noun 2, kata benda kedua, baru tambah des. Kalau ada kata desu ya, desu di sini, berarti dia penanda kalimatnya kalimat positif gitu. Orang Jepang biasanya desu ini su-nya itu dimatikan misalnya, jadi des, des gitu. Tapi kalau minasan mau pakainya desu juga nggak apa-apa kok. Oke, nanti diartikannya noun 1 adalah noun 2. Gitu ya. Oke, nanti sebagai contohnya pasti minasan akan mengerti kok maksudnya apa sih. Oke, silakan yang ini minasan catat. Oke, kalau sudah kita lanjut ke contoh kalimatnya ya. Contoh kalimat dari pola ini kayak gimana sih? Nah, ini ada rebung. Rebung itu contoh kalimat ya. Contoh kalimat dari pola yang tadi. Nah, ini dibaca watashi wa gakusei desu. Watashi kan saya. Wa adalah gakusei, siswa, desu penanda kalimat positif. Ya, jadi ini kalimatnya kalimat positif. Saya adalah siswa, seperti itu. Oh ya, saya lupa menjelaskan kalau partikel wa itu penanda, dia itu penanda topik ya minasannya. Kalau ada partikel wa pasti kosakata sebelumnya ya, sebelumnya pasti dia adalah topiknya yang sedang dibicarakannya. Berarti di kalimat ini yang sedang dibicarakan adalah watashi, saya ya di sini. Saya adalah siswa gitu. Jadi watashi adalah topiknya yang sedang dibicarakannya begitu. Lanjut bawahnya, Yamada-san wa sensei desu. Oke, Yamada-san dia termasuk noun ya, nama orang. Tapi dia termasuknya noun, kata benda, tambah partikel wa, penanda topik. Oke, penanda topik berarti topiknya di sininya, sebelumnya. Yamada-san berarti sebagai topiknya. Sensei, nah sensei ini dia sebagai noun 2 ya, kata benda kedua. Baru tambah des,
sebagai penanda kalimatnya positif. Bisa diartikan saudara Yamada adalah guru. Ya, gitu. Oke, silakan yang ini teman-teman screenshot. Oke, kita lanjut ke pola selanjutnya. Nah, di sini ada pola yang hampir sama kayak tadi ya. Noun 1 ditambah partikel wa sebagai penanda topik. Noun 2, ya, kata benda kedua baru tambah ja arimaseng. Ja arimaseng. Oke, ja arimaseng itu artinya bukan ya, atau tidak. Ini penanda kalimatnya kalimat negatif. Gitu. Nanti bisa diartikan noun 1 bukan noun 2. Oke, jadi ja arimaseng artinya bukan. Gitu. Nah, di sini saya sudah tambahkan catatan ja arimaseng penanda kalimat negatif. Bisa diartikan bukan ya. Nah, sebenarnya ja arimaseng juga ada kembaran ya, yaitu dewa arimaseng. Nah, ini bacanya dewa ya, meskipun ini H, ini bacanya dewa. Dewa arimaseng. Nah, ini dipakai untuk situasi yang formal banget minasannya, misalnya lagi pidato gitu ya. Gitu. Secara arti sama saja, artinya bukan. Gitu ya. Oke, nanti bisa diartikan noun 1 bukan noun 2. Begitu. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan lanjut ke bagian contoh pola kalimatnya ya. Silakan yang ini teman-teman bisa tulis dulu atau screenshot. Oke, kalau sudah kita lanjut ke rebung. Nah, ini rebungnya, contoh kalimatnya. Watashi wa kaishain ja arimasen. Oke, di sini noun satunya watashi, terus ada partikel wa penanda topik, topiknya berarti watashi. Baru ada noun kedua, noun keduanya adalah kaishain ya, karyawan. Baru ada ja arimasen. Ini lawan dari des ya. Des itu kan penanda kalimat positif. Kalau ja arimasen penanda kalimat negatif. Bisa diartikan saya bukan karyawan gitu. Lanjut. Di bawahnya sama saja kayak di atas ya, cuma noun satunya dia nama orang yaitu Yamada-san. Yamada-san wa kaishain ja arimasen. Saudara Yamada bukan karyawan. Gitu. Oke, gampang sekali ini minasan ya. Silakan minasan screenshot atau bisa di pause dulu videonya. Oke, kalau sudah kita lanjut ya. Nah, ini pola selanjutnya yaitu pola noun 1 ya, kata benda 1 tambah partikel wa tambah noun 2 dan tambah des k. Nah, ini ada k ya. Kalau ada kata k, ada hiragana k di sini berarti dia itu penanda kalimat tanya ya. Kalimat tanya pasti. Oke, k di sini bisa diartikan apakah. Jadi, apakah noun 1 adalah noun 2? Gitu. Apakah saudara Yamada adalah guru gitu ya contohnya. Oke. Oke, K penanda kalimat tanya. Gitu aja kok, gampang. Ini pola kalimatnya sama kayak des yang tadi, yang positif, cuma ini tambah K doang. Oke, minasan. Kita lanjut ya. Kalau minasan mau catat, silakan pause. Kalau sudah, kita lanjut ke rebungnya. Nah, ini ada contoh kalimatnya itu dalam berupa kaiwa, percakapan ya, si A dengan si B. Di sini ada si A bertanya, Anata wa gakusei desu ka? Oke, apakah kamu adalah siswa? Nah, gitu ya. Ini jadi kalimat tanya. Nah, ini si B jawab. Nah, ini jawabnya bisa pakai yang bentuk positif dan negatif ya. Kalau positifnya, hai, iya, gakusei desu. Jadi hai ini artinya iya ya. Untuk menjawab pertanyaan. Dan dia kalimatnya untuk kalimat yang positif. Hai, artinya iya. Gakusei desu. Siswa gitu ya. Ya, saya siswa gitu. Kalau kalimatnya negatif, berarti pakainya iye. Iye artinya tidak. Iye itu artinya tidak. Baru gakusei ja arimasen. Bukan siswa ya. Bukan siswa. Begitu ya. Polanya gampang kok. Silakan teman-teman bisa screenshot atau pause video ini.
Oke, kita lanjut. Nah, ini ada renshu. Renshu itu apa? Renshu itu adalah latihan. Oke, minasan bisa ini apa? Ubah yang kata ini ya, yang bahasa Indonesia ini dari atas sampai bawah ini ubah ke bahasa Jepang gitu ya. Dengan menggunakan hiragana dan katakana saja. Tidak perlu kanji dulu ya. Kanjinya nanti dulu. Sekarang pakai hiragana ataupun katakana ya, sesuai dengan penggunaannya. Seperti itu. Silahkan teman-teman bisa isi ya, screenshot, nanti diisi di rumah kalian ya. Oke, minasan. Mungkin cukup sekian aja ya materi bab 1 part 1. Nanti masih ada part 2-nya di video selanjutnya. Oke, minasan, kore de Nihongo no Jugyo wa owarimashita. Otsukare sama deshita. Ja ne.